sakit. Pindah posisi dulu, Pak. Kalau gini rasanya sakit banget. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Siska, usianya 45 tahun, punya kehidupan yang di mata orang lain itu sempurna. Rumah besar, mobil mewah, dan suami pengusaha sukses bernama Adrian. Semua orang di lingkaran sosialita mereka tahu, Adrian itu disegani. Siska selalu ada di sampingnya, selalu tersenyum saat difoto, selalu berpakaian mahal. Itu cuma tampilan luarnya. Di dalam rumah itu, Siska sebenarnya kesepian. Adrian jarang sekali ada di rumah. Kalaupun pulang, sifatnya dingin sekali, seperti orang asing. Pernah satu malam, Siska mencoba mengajaknya bicara di kamar. "Mas, kamu akhir-akhir ini sibuk sekali ya? Kita hampir tidak pernah bicara berdua." Adrian sedang sibuk membaca dokumen sambil berdiri di depan jendela, bahkan tidak menoleh. "Bicara apa? Bukannya kamu sudah tahu saya sedang banyak proyek? Kamu atur saja urusan rumah, itu sudah cukup." "Maksudku bukan soal rumah, soal kita. Kita sudah seperti dua orang yang tinggal serumah, tapi tidak saling kenal." Adrian akhirnya menoleh. Ekspresinya datar, tapi matanya menunjukkan ketidaksabaran. "Siska, jangan cari-cari masalah. Hidupmu enak, nyaman. Semua temanmu iri padamu. Apalagi yang kamu mau? Kasih sayang ala drama sinetron." Jawaban Adrian selalu menusuk, tapi selalu dibungkus dengan alasan bahwa ia sedang bekerja keras untuk keluarga. Siska pun memilih diam. Adrian akan kembali ke ruang kerjanya, terkunci, seringkali sampai subuh baru keluar, atau malah tidak pulang. Rutinitas Siska hanyalah menunggu telepon yang tidak berdering, menunggu ajakan makan malam yang tidak pernah ada. Malam-malam Siska diisi dengan keheningan dan suara-suara kecil. Dinding rumah yang tebal itu tidak bisa menahan kesepiannya. Suatu sore, Siska duduk di sofa ruang keluarga, memandangi bingkai foto pernikahan mereka. Senyum di foto itu terlihat begitu tulus, begitu jauh dari kenyataan sekarang. Ia mengambil ponselnya, mencoba mengirim pesan ke Adrian. "Mas, kamu makan malam di mana? Aku masak makanan kesukaanmu." 30 menit berlalu, tidak ada balasan. Lalu Adrian membalas, tapi bukan sebuah ajakan pulang. Adrian pesan teksnya. "Saya di luar kota, mendadak ada urusan bisnis dengan klien penting. Jangan tunggu. Kalau mau, kamu makan saja di luar." Siska meletakkan ponselnya dengan pelan di meja. Itu sudah sering terjadi. Adrian bahkan tidak berepot-repot menelpon, hanya mengirim pesan singkat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia tidak peduli. Dalam kekosongan ini, Siska sering berpikir. Ia merasa seperti hanya seorang pajangan di rumah besar itu. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika ada pria lain yang memperlakukannya berbeda. Pria yang akan menanyakan kabarnya dengan tulus, bukan sekedar basa-basi, dan pria yang memuji masakannya. Pikiran tentang pelarian itu mulai muncul. Siska sadar, ia ingin merasakan sensasi dicintai lagi, sensasi diperhatikan. Ia ingin merasa hidup bukan hanya menjalankan peran. Namun, ia selalu takut. Adrian adalah pria yang berbahaya jika marah. "Nak, tidak Siska, jangan bodoh. Kalau Adrian tahu, kamu bisa kehilangan segalanya. Rumah ini, uang ini, status sosialmu. Bertahanlah." Ketakutan itu adalah rantai yang mengikatnya. Siska tahu jika ia melangkah keluar dari garis pernikahan ini, ia akan berhadapan dengan konsekuensi besar. Ia memilih tetap di tempat, mematikan hasratnya sendiri dan hidup di bawah bayang-bayang Adrian. Ia memutuskan untuk tidak mencari masalah. Ia akan terus menjadi ibu Siska yang perfect di depan umum, menahan diri dari segala bentuk pencarian perhatian. Tapi, takdir punya jalannya sendiri. Keputusan untuk menahan diri itu tiba-tiba diuji bukan karena Siska yang mencari, melainkan karena ada seseorang yang datang. Tepat di siang hari, ketika Adrian sedang tidak di rumah, bel pintu rumah mewah itu berbunyi. Siska terkejut karena biasanya tidak ada tamu tanpa janji. Ia melangkah menuju pintu, membuka sedikit dan melihat seorang pria asing di sana. Pria itu yang mengaku sebagai teman sekaligus rekan bisnis Adrian. "Selamat siang Bu Siska, maaf mengganggu. Saya Rizal, rekan kerja Bapak Adrian. Beliau meminta saya mengantar dokumen penting ini."
Siska merasa sedikit canggung karena hanya memakai pakaian santai di rumah. Oh, Mas Rizal, silahkan masuk. Adrian sedang tidak di kantor. Maksud saya sedang tidak di rumah. Dia di kantor mungkin. Siska mempersilahkan Rizal masuk ke ruang tamu. Ruangan itu besar tapi terasa sunyi sekali. Siska menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan minuman. Terima kasih, Bu. Dokumen ini harus Bapak Adrian tanda tangani hari ini juga. Sayangnya saya sudah coba hubungi beliau tapi tidak diangkat. Oh, Adrian memang sulit dihubungi kalau sedang rapat. Tunggu sebentar, saya akan coba telepon sekretarisnya. Siska mencoba menelpon sekretaris Adrian. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon dengan wajah sedikit kecewa. Katanya, Bapak Adrian sedang ada pertemuan mendadak di luar. Ponselnya sengaja di mode senyap. Katanya, Mas Rizal tinggalkan saja dokumennya di sini. Nanti malam biar saya berikan. Rizal tampak berpikir sejenak lalu tersenyum. Senyumnya tidak dibuat-buat dan itu membuat Siska merasa sedikit nyaman. Begini Bu Siska, dokumen ini nilainya sangat besar. Saya tidak enak hati meninggalkannya begitu saja. Lebih baik saya tunggu sebentar. Mungkin Bapak Adrian sudah selesai rapat. Saya bisa menunggu di kafe terdekat, Bu. Siska merasa tidak enak hati melihat Rizal harus menunggu di luar. Jangan repot-repot, Mas. Kenapa tidak tunggu di sini saja? Minumannya sudah datang? Anggap saja istirahat sebentar. Rizal mengangguk setuju. Mereka pun duduk berhadapan. Awalnya percakapan mereka hanya seputar bisnis Adrian dan dokumen yang harus ditandatangani. Tapi perlahan Rizal mulai menanyakan hal lain, hal-hal ringan yang sudah lama tidak Siska dengar dari suaminya. Rumah ini sangat indah, Bu. Suasananya tenang sekali. Terima kasih, Mas. Tapi terlalu tenang kadang-kadang. Terlalu sepi. Rizal menatap Siska, matanya menangkap kejujuran dalam kalimat itu. Saya mengerti. Kesibukan Pak Adrian pasti membuat ibu sering sendirian. Begitulah, mau bagaimana lagi? Dia kan tulang punggung keluarga. Iya, tapi tulang punggung juga butuh istirahat dan yang di rumah juga butuh ditemani. Maaf, saya jadi terlalu banyak bicara. Saya hanya ikut merasakan. Ucapan Rizal terdengar tulus. Ia tidak memuji Siska dengan gombalan, tapi ia menunjukkan perhatiannya pada perasaan Siska. Siska merasa ada koneksi yang hilang dari kehidupan rumah tangganya, kini hadir dari orang asing ini. Setelah sekitar 1 jam mengobrol ringan, Rizal memutuskan untuk pamit karena Adrian sepertinya masih lama. Rizal berdiri, mengambil dokumennya. Begini saja Bu Siska, saya akan ambil resiko. Saya tinggalkan dokumen ini di sini dan saya akan datang lagi malam hari atau besok pagi. Tapi saya harus punya cara untuk memastikan Bapak Adrian sudah pulang. Oh, iya. Saya bisa menghubungi Anda. Nomor telepon Anda yang tadi, itu nomor kantor, Bu. Kalau untuk urusan mendadak seperti ini, lebih baik pakai nomor pribadi saya. Rizal mengeluarkan ponselnya dan menuliskan nomor WhatsApp-nya. Ini nomor saya, Bu. Mohon disimpan. Jika Bapak Adrian sudah kembali, tolong kabari saya di WhatsApp ya, biar saya bisa segera kembali mengambil dokumen. Siska mengambil ponselnya, menyimpan nomor itu, sedikit merasa berdebar. Ia tahu ini hanya soal urusan bisnis, tapi entah mengapa memberikan nomornya kepada pria ini terasa berbeda. Baik, Mas Rizal, nanti kalau Adrian sudah pulang saya kabari. Terima kasih banyak Bu Siska, maaf sudah merepotkan. Sampai jumpa lagi. Setelah Rizal pergi, suasana rumah kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu berbeda. Pikiran Siska tidak lagi diisi dengan kekosongan Adrian, melainkan sosok Rizal. Cara bicaranya, sorot matanya yang hangat, dan bagaimana ia menanyakan kabar Siska dengan tulus. Siska berjalan ke dapur, mengambil air minum, tapi pikirannya terus berputar. Ia tahu alasan Rizal meminta nomor WhatsApp itu sangat masuk akal. Urusan dokumen penting. Tapi Siska merasa ada hal lain yang mulai bergerak di hatinya. Pria itu datang, membawa kehangatan yang singkat dan meninggalkan jejak dalam pikirannya. Siska menatap ponselnya. Ada nama baru di daftar kontak. Rizal.
Sore harinya, saat Siska sedang bersiap untuk makan malam sendiri, sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Nama yang muncul adalah Rizal. Siska terkejut, sekaligus ada perasaan senang yang samar. Rizal, pesan teks. Ibu, maaf mengganggu. Suaminya sudah pulang. Saya mau ambil dokumen. Siska membaca pesan itu. Adrian belum pulang. Ponsel Adrian masih sunyi. Siska membalas pesan itu dengan sopan, menjelaskan bahwa Adrian belum ada kabar dari kantor. Mungkin masih sibuk. Siska pesan teks. Belum, Mas Rizal. Dia belum ada kabar dari kantor. Mungkin masih sibuk. Rizal pesan teks. Baik, Bu. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya kabari lagi besok pagi saja. Semoga urusan beliau cepat selesai. Sampai di sana seharusnya percakapan selesai. Tapi 5 menit kemudian, Rizal mengirim pesan lagi. Kali ini, tidak ada kaitannya dengan dokumen atau Adrian. Rizal pesan teks. Cuaca di tempat ibu bagaimana? Di kantor saya hujan deras sekali, padahal tadi siang cerah. Siska tersenyum kecil melihat pesan itu. Itu hanya basa-basi, tapi terasa menyenangkan. Adrian tidak pernah mengirim pesan basa-basi seperti itu. Siska pesan teks. Mendung, Mas, tapi belum hujan. Enak ya kalau sudah hujan, udaranya segar. Percakapan pun mengalir. Dari cuaca, mereka pindah ke topik makanan. Rizal menanyakan Siska, sudah makan malam atau belum? Rizal pesan teks. Ibu sudah makan malam, jangan lupa makan ya. Kalau sendirian kadang suka malas makan. Padahal itu penting. Siska pesan teks. Belum, Mas. Memang lagi males. Mau makan apa juga bingung. Rizal pesan teks. Coba makan sup ayam, Bu. Hangat. Saya sendiri kalau sedang banyak pikiran, pasti carinya makanan yang hangat. Pesan-pesan itu sederhana, tapi perhatian yang tersirat di dalamnya membuat Siska merasa hidup. Rizal menanyakan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Adrian. Obrolan mereka tidak berhenti di sana. Keesokan harinya, meskipun Rizal sudah datang mengambil dokumen, yang akhirnya ditandatangani Adrian sebelum berangkat lagi, chat mereka terus berlanjut. Bukan lagi membahas bisnis, tapi hal-hal pribadi. Rizal pesan teks. Saya lihat ibu suka bunga-bunga di teras. Apa ibu yang merawatnya? Iya, Mas. Itu satu-satunya kegiatan yang lumayan bisa menghibur saya. Saya suka mawar. Mawar memang indah. Tapi perawatannya sulit ya, sama seperti hubungan. Kalau tidak dirawat, pasti layu. Siska tertegun membaca pesan itu. Rizal mulai memasukkan kiasan yang menyentuh kondisi pernikahannya. Lalu, Rizal mulai berani menanyakan tentang perasaan Siska yang sesungguhnya. Rizal pesan teks, maaf Bu, saya tahu saya lancang. Tapi saya lihat ibu sering terlihat memendang sesuatu. Apa ada yang mengganggu pikiran ibu? Siska awalnya ragu membalas. Tapi, ia merasa Rizal adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan. Siska pesan teks, saya cuma merasa lelah, Mas. Lelah sendirian di rumah sebesar ini. Rizal pesan teks, saya paham. Kadang kesendirian itu bukan dihitung dari ada tidaknya orang di sebelah kita. Tapi ada tidaknya orang yang benar-benar peduli. Saya siap mendengarkan, Bu. Saya janji. Ini akan menjadi rahasia kita. Siska akhirnya membuka diri. Ia menceritakan bagaimana Adrian yang dingin, bagaimana ia merasa tidak dihargai, dan bagaimana ia merindukan kehangatan. Rizal mendengarkan dengan sabar melalui pesan-pesan panjang, tidak menghakimi dan selalu memberikan dukungan. Rizal pesan teks, Ibu Siska itu wanita hebat, jangan pernah merasa kurang. Kesibukan Bapak Adrian tidak boleh membuat ibu melupakan kebahagiaan sendiri. Setelah beberapa hari intens chatting, Rizal mengajukan ajakan. Rizal pesan teks, Ibu Siska, saya tahu ini melanggar etika. Tapi bagaimana kalau kita minum kopi sore? Hanya sebentar, di kafe yang sepi. Saya ingin bertemu dan bicara langsung, sebagai teman. Siska merasakan adrenalinnya berpacu.
Ia tahu ia seharusnya menolak keras. Ini adalah garis bahaya yang sudah sangat dekat. Siska pesan teks. Mas Rizal, saya rasa itu tidak perlu. Rizal pesan teks. Tidak usah khawatir, Bu. Kita teman kerja Pak Adrian. Kita hanya minum kopi sore. Melepas penat, saya akan cari tempat yang aman. Hanya sekali saja, saya janji. Rizal tahu bagaimana meyakinkan Siska. Ia menggunakan kata-kata yang membuat Siska merasa tindakannya itu wajar dan tidak berbahaya. Akhirnya Siska menyerah pada keinginannya untuk merasa diperhatikan. Siska pesan teks. Baik Mas, tapi hanya sebentar. Dan saya yang memilih tempatnya. Pertemuan itu pun terjadi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Mereka tertawa, berbicara santai, dan Siska merasa bebas. Selama 2 jam itu, Adrian seolah hilang dari hidupnya. Batasan di antara mereka sudah benar-benar kabur. Mereka bukan lagi istri rekan bisnis dan rekan bisnis. Mereka adalah 2 orang yang saling menemukan kenyamanan dalam keheningan masing-masing. Setelah pertemuan pertama di kafe itu, segalanya menjadi lebih sering. Siska dan Rizal menemukan alasan untuk bertemu. Awalnya, pertemuan itu masih dilakukan saat jam kerja Adrian, di tempat yang dianggap aman. Tapi frekuensinya terus meningkat, dan batasan itu terus terkikis. Rizal tahu betul bagaimana cara mendekati Siska. Ia tidak menuntut apa-apa, hanya menawarkan kenyamanan. Ia sering memuji hal-hal kecil, seperti gaya rambut Siska yang baru, atau cara Siska memilih pakaian. Perhatian-perhatian kecil yang selama ini Siska rindukan. Suatu sore, Rizal mengajak Siska ke tempat yang lebih tertutup. Ibu, saya tahu Ibu sedang banyak pikiran. Saya mau ajak Ibu lepas penat sebentar. Ada tempat karaoke yang lumayan privat. Kita bisa menyanyi lagu-lagu lama, tanpa ada yang tahu. Siska ragu lagi. Tapi rasa penasaran dan kebutuhan akan pelarian jauh lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Ia meyakinkan dirinya, ini hanya karaoke, hanya menyanyi. Malam itu, Siska berbohong pada asisten rumah tangganya, mengatakan ia ada acara arisan mendadak. Ia bertemu Rizal di sebuah tempat karaoke yang remang-remang. Di ruang kecil yang tertutup itu, suasananya terasa akrab sekali. Rizal menyanyikan lagu-lagu cinta lama dan menatap Siska dengan tatapan penuh kekaguman. Rizal menyanyikan lagu cinta lama dan menatap Siska dengan tatapan penuh kekaguman. Bu Siska, suara Ibu bagus sekali. Kenapa tidak pernah menyanyi lagi? Ah, Mas Rizal ini, saya sudah tua, tidak pantas menyanyi lagu-lagu seperti ini. Usia tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, Bu. Selama Ibu bisa tertawa dan merasa senang, Ibu harus melakukannya. Perlakuan Rizal sangat lembut. Ia tidak pernah mencoba menyentuh Siska secara berlebihan, tapi sentuhan verbalnya jauh lebih kuat. Ia membuat Siska merasa bahwa dirinya berharga, cantik dan pantas untuk dicintai. Dari ruangan karaoke yang redup itu, keberanian Siska meningkat drastis. Ia mulai merasa bahwa hidup yang ia jalani bersama Adrian hanyalah sebuah penjara emas. Dan Rizal adalah kunci yang membukanya. Momen besar itu datang ketika Adrian mengabarkan bahwa ia harus dinas keluar pulau selama 3 hari. Siska merasa lega. Namun di sisi lain, ia merasakan peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Rizal pun mengirim pesan. Saya dengar Bapak Adrian dinas keluar kota. Mas, 3 hari. Saya hanya ingin memastikan. Begini Bu Siska, saya tidak akan memaksa.
Tapi saya ingin ibu jujur pada perasaan ibu sendiri. Ibu butuh ditemani. Saya ingin ibu merasa dicintai, walau hanya untuk sesaat. Keduanya terjebak dalam rasa nyaman dan perhatian yang mereka ciptakan. Siska semakin sulit kembali ke kenyataan dingin pernikahannya dengan Adrian. Rizal melihat kebahagiaan Siska yang mulai mekar dan ia ingin melangkah lebih jauh, menciptakan ilusi pernikahan sungguhan. Suatu malam, saat mereka sedang bertemu diam-diam di sebuah apartemen sewaan Rizal, ia mengajukan ide yang gila. Rizal, Siska, bagaimana kalau kita ambil cuti sebentar? Cuti? Maksudmu? Maksudku, cuti dari kenyataan. Kita pergi berdua, sebentar saja. Bali, 3 hari. Kita hidup seperti kita seharusnya. Siska terdiam. Ke Bali. Itu adalah langkah yang sangat beresiko. Adrian mungkin saja menyelidiki. Tapi godaan untuk hidup sebagai pasangan normal tanpa sembunyi-sembunyi sangat besar. Ke Bali. Rizal, itu gila. Bagaimana kalau Ardian tahu? Ardian punya mata di mana-mana. Kita akan sangat hati-hati. Kita tidak pakai penerbangan langsung dari Jakarta. Kita akan putar dulu. Lagi pula Adrian sedang sibuk sekali kan? Dia tidak akan peduli kamu pergi kemana. Dia hanya peduli kamu ada saat acara sosial. Kata-kata Rizali itu memicu rasa sakit, sekaligus membenarkan tindakannya. Adrian memang tidak peduli. 3 hari. Saya harus memikirkan alasan yang masuk akal untuk Adrian. Pikirkanlah, saya sudah siapkan semuanya. Villa kecil di daerah Canggu, jauh dari keramaian orang Jakarta. Kita akan punya waktu untuk diri kita sendiri. Akhirnya, Siska setuju. Ia membuat alasan pada Adrian bahwa ia harus mengunjungi temannya yang sakit keras di Surabaya dan mungkin akan lanjut ke Malang. Adrian hanya membalasnya dengan pesan singkat. Hati-hati. Adrian bahkan tidak bertanya siapa temannya atau sakit apa. Konfirmasi ketidakpedulian Adrian itulah yang membulatkan tekad Siska. Keberangkatan Siska dan Rizal dilakukan dengan penuh rahasia. Siska merasa tegang sekaligus bersemangat. Ketika mereka tiba di villa di Bali, suasana langsung berubah. Villa itu nyaman dengan balkon menghadap taman kecil dan kolam renang pribadi. Mereka hidup seperti pasangan yang sedang berbulan madu. Saya tidak pernah merasa bebas seperti ini, Rizal. Karena kamu memang bebas, Siska. Kamu bebas memilih kebahagiaanmu. Di sini, kamu bukan istri Adrian yang kesepian. Kamu adalah Siska yang bahagia. Selama 3 hari itu, mereka mengisi waktu dengan penuh kebahagiaan dan tawa. Mereka sarapan bersama di balkon, membicarakan rencana masa depan yang terasa mustahil tapi indah. Mereka berjalan-jalan di pantai saat matahari terbenam, tertawa keras dan mengambil foto-foto yang harus mereka simpan baik-baik agar tidak ada yang tahu. Satu malam, saat mereka sedang bersantai setelah makan malam di villa, mereka menonton film. Suasana terasa sangat akrab. Saya berharap waktu bisa berhenti di sini. Waktu tidak bisa berhenti, Siska. Tapi kamu bisa memilih siapa yang akan menemanimu di sisa waktu hidupmu. Rizal memperlakukan Siska dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Perhatian yang membuat Siska semakin yakin bahwa Rizal itu adalah orang yang selama ini ia cari. Ia menemukan kebahagiaan yang otentik di samping Rizal. Meskipun kebahagiaan itu adalah sebuah dosa. Tawa mereka, obrolan mereka, dan janji-janji yang mereka ucapkan di bawah langit Bali yang tenang semakin menguatkan ikatan itu. Siska sepenuhnya tenggelam dalam ilusi kebahagiaan ini. Ia tidak lagi memikirkan Adrian, rumah besar, atau status sosialnya. Yang ada di pikirannya, ia telah menemukan cinta yang hilang dan ia merasa menang atas kesepiannya. Siska kembali dari Bali dengan hati yang penuh, tapi pikiran yang bingung. Ia harus kembali menjalani peran sebagai istri Adrian, sebuah peran yang terasa semakin palsu. Ia bertekad, cepat atau lambat,
ia harus mengakhiri semua kebohongan ini. Namun, takdir bekerja dengan caranya sendiri. Beberapa hari setelah kepulangannya, saat Adrian sedang mandi, ponsel suaminya berdering berkali-kali. Karena penasaran, Siska melihat notifikasi pesan yang masuk. Bukan notifikasi bisnis, melainkan dari seorang wanita bernama Mira dengan emoji hati. Siska membuka pesan-pesan itu. Isinya langsung menusuk, penuh kata-kata mesra dan janji bertemu yang sangat akrab. Siska membaca semua itu dengan tenang. Anehnya, ia tidak merasakan kemarahan yang membakar. Sebaliknya, ia merasakan kelegaan yang besar. Ketika Adrian keluar dari kamar mandi, Siska meletakkan ponsel itu di atas meja. Siska bertanya, "Mas, kamu lihat pesan-pesan ini?" Adrian terkejut. Ekspresinya langsung berubah menjadi tegang, namun dengan cepat ia menguasai diri. Ia berusaha merebut ponsel itu, tapi Siska membiarkannya. Adrian mencoba membela diri dengan marah, menuduh Siska mengganggu privasinya. Tapi Siska sudah tidak gentar. "Tidak perlu marah, Mas. Saya justru berterima kasih. Kamu telah melepaskan saya." "Melepaskan apa? Jangan bodoh, Siska. Kamu mau apa? Cerai? Jangan mimpi. Kalau kita cerai, kamu tidak dapat apa-apa. Saya akan pastikan kamu malu di depan semua orang." "Saya tidak takut malu lagi, Mas. Saya sudah hidup dalam kebohongan terlalu lama. Saya hanya ingin jujur pada diri saya sendiri. Saya ingin bercerai." Ucapan Adrian tentang harta justru membuat Siska berhitung. Ia tahu nilai dirinya. Ia telah mendampingi Adrian dari nol. Proses perceraian dimulai. Adrian, meskipun awalnya menolak keras dan mengancam, akhirnya setuju karena Siska menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang ia temukan. Siska bersikap sangat tenang dan cerdas. Dengan bantuan Rizal yang diam-diam memberikannya beberapa informasi penting tentang keuangan Adrian, Siska mampu menuntut bagian yang setara dan adil. Siska kepada pengacara, "Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya, Pak. Saya ikut berjuang membangun perusahaan ini. Saya tahu nilai perusahaan ini." Adrian kepada Siska di luar sidang, "Kamu licik, Siska. Kamu ternyata tidak sepolos yang saya kira. Kamu akan menyesalinya sudah lama, Mas. Menyesali tidak meninggalkanmu lebih cepat." Akhirnya putusan pengadilan keluar. Siska mendapat setengah dari harta bersama, termasuk sebagian besar saham di perusahaan Adrian. Ini adalah kemenangan besar baginya. Kemenangan finansial yang ia anggap sebagai bekal kebebasannya. Ia tidak hanya bebas dari pernikahan yang dingin, tapi juga bebas secara ekonomi. Setelah perceraian itu final, Siska segera meresmikan hubungannya dengan Rizal. Ia merasa ini adalah babak baru, awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia menikahi Rizal, yang kini menjadi penasihat utamanya di perusahaan baru yang ia kelola dari sisa-sisa perusahaan Adrian. Siska bertanya kepada Rizal, "Kita berhasil, Rizal. Akhirnya kita bisa bersama tanpa bersembunyi. Dan saya tidak kehilangan apa-apa, saya justru mendapatkan segalanya." "Tentu, Siska, kamu pantas mendapatkannya. Sekarang kita akan membangun kerajaan kita sendiri." Siska merasa benar-benar menang. Ia bebas, ia dicintai, dan ia memiliki kekuatan bisnis di tangannya. Ia mengira ia telah menukar penjara emasnya dengan istana kebahagiaan. Beberapa bulan berlalu sejak Siska dan Rizal menikah. Di mata publik, mereka adalah pasangan pengusaha baru yang sukses, yang bangkit dari perceraian Adrian. Bisnis Siska berkembang pesat. Rizal yang kini memegang peran penting dalam manajemen perusahaan, memang ahli dalam bidangnya. Secara finansial, Siska tidak pernah sebahagia ini. Namun perlahan-lahan, suasana di rumah mewah Siska yang baru, yang ia beli dari hasil perceraian, mulai terasa familiar. Terlalu familiar, hingga membuat Siska merinding. Rizal, suaminya, mulai berubah. Perhatian yang dulu ia berikan kini lenyap ditelan ambisi. Rizal menjadi keras, fokusnya hanya pada pekerjaan dan perluasan bisnis. Ia sering bepergian tanpa kabar jelas dengan alasan harus menemui investor penting atau mengurus proyek di luar kota. Siska mencoba mengajaknya bicara, sama seperti ia dulu mencoba bicara dengan Adrian. "Rizal, kamu akhir-akhir ini sibuk sekali.
Kita hampir tidak ada waktu bersama. Kita baru menikah, tapi rasanya seperti tinggal di rumah yang sama-sama kosong. Rizal sedang berdiri di depan lemari mengemas tasnya untuk perjalanan yang entah kemana. Siska, jangan berlebihan. Justru karena kita baru menikah, kita harus kerja keras. Perusahaan ini adalah milik kita. Saya sedang membangun masa depanmu dan masa depan kita. Saya tahu, tapi ini bukan hanya soal uang, Rizal. Saya butuh kamu di sini. Saya tidak bisa selalu ada hanya untuk menemanimu bersantai. Dulu kamu mengeluh Adrian dingin. Sekarang kamu mengeluh saya ambisius. Kamu harus mengerti, Siska. Hidup itu butuh kerja keras. Rizal menutup kopernya dengan keras, seolah menutup pintu bagi pembicaraan lebih lanjut. Jawaban Rizal itu hampir sama persis dengan yang Adrian katakan dulu. Bedanya, kali ini Siska adalah pihak yang mendengar. Rasa curiga Siska mulai muncul. Ia mulai mencium aroma pengkhianatan yang sangat ia kenal. Pesan di ponsel Rizal yang disembunyikan. Tawa saat menerima telepon yang langsung dimatikan ketika Siska mendekat. Nama-nama wanita lain yang muncul sekilas di layar notifikasi. Suatu pagi, Siska melihat ponsel Rizal yang tertinggal di meja dapur. Ia tidak perlu berpikir dua kali. Ia mengambilnya dan segera menemukan pesan-pesan rahasia yang tersembunyi. Pesan-pesan itu jelas, menunjukkan Rizal menjalin hubungan dengan wanita lain, seorang rekan kerja di perusahaan. Ia membaca semua itu, duduk di kursi dapur marmernya yang mahal. Ia tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak marah. Ekspresinya datar. Ia hanya merasakan kesadaran yang dingin, seperti es. Ia sadar bahwa ia telah menukar suaminya yang kaya dan dingin dengan suaminya yang kini ikut kaya dan juga dingin. Ia menukar satu kebohongan dengan kebohongan yang lain, hanya untuk kembali ke titik yang sama, yaitu kesepian. Ia menyadari bahwa Rizal yang dulu hangat, yang penuh perhatian, yang mendengarkannya, hanyalah seorang pemburu. Ia hanya hangat selama proses mendekati Siska. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu perusahaan, posisi, dan kekayaan, Rizal kembali ke sifat aslinya. Seorang pria ambisius yang menganggap wanita hanya sebagai alat atau pendamping. Siska berjalan pelan menuju kamar tidurnya. Berdiri di depan cermin besar, Siska bicara pada bayangannya. Kamu pikir kamu menang, Siska? Kamu pikir kamu bebas? Ia tersenyum getir. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum penerimaan yang menyakitkan. Ia akhirnya mengerti bahwa karma itu nyata. Ia menggunakan pengkhianatan Adrian sebagai alasan untuk pengkhianatannya sendiri. Dan kini, ia menerima pengkhianatan dari pria yang ia pilih sebagai pelarian. Siska tahu ia bisa menggugat cerai lagi. Tapi untuk apa? Untuk kembali sendirian? Atau mencari pria baru yang akan mengulang siklus yang sama? Ia mengambil keputusan. Ia tidak akan mengulanginya. Ia akan tetap di tempatnya, memegang kendali perusahaan, membiarkan Rizal berpetualang, dan hidup dalam kesadaran pahit itu. Bayangan Siska di cermin besar itu seolah menertawakannya. Ia sadar hidup memang selalu memberi bayangan. Dan kali ini, bayangan itu adalah tawa sinis dari takdir yang mengejek pilihannya.